Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Fatihah kita terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masakin fiddin. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Asy'ari Muhammad Ali As-Sabuni wal imaman al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafsir Al-Jalalain, kita sampai di surah Al-An'am ayat 50. 50 ya, bukan 51 ya. 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahum la aqulu lakum. Qul la aqulu lakum indi khazain. Katakan kepada mereka, aku tidak mengatakan kepada kalian indi khazain, aku mempunyai khazain. Khazain ini macam apa nih? Gudang kekayaan, gudang-gudang Allah Subhanahu wa taala, gudang-gudang besar. Allati minha yurzak, yang dia diberi rizki dari khazain tersebut. Wala a'lamul ghaib, dan katakan kepada mereka, aku tidak mengetahui yang gaib. Ma ghaba anni wa lam yuha ilai, apa yang gaib dari aku yang tidak diwahyukan kepadaku. Maksudnya secara global Rasulullah itu tidak mengetahui yang gaib, tapi kalau Allah tunjukkan kepada Rasulullah, Rasulullah jadi tahu. Aslinya enggak tahu, tapi ketika Allah wahyukan, ya, Allah wahyukan kepada Rasulullah, Allah buka itu untuk Rasulullah, Allah kasih tahu, jadi Rasulullah tahu. Aslinya enggak tahu, kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala aku lakum ini malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku ini malaikat. Katakan gitu kepada mereka, kata Allah. Minal malaikah, malak itu satu malaikat. Kalau malaikah itu malaikat banyak. Cuma kita bahasa Indonesia bilang malaikat itu satu. Kalau bahasa Arab itu malak itu satu malaikat. Kalau malaikah atau malaikat kalau kita bilang
itu malaikat banyak. Jadi kata-kata jamak kita jadikan mufrad, kita jadikan tunggal. Malak yaitu minal malaikah, aku bukan seorang malaikat dari malaikat-malaikat. In atabu illa ma yuha ilai. Jadi saya ini hanya mengikuti, tidaklah saya ini mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku saja. Jadi, aku yang saya ikuti cuma yang diwahyukan kepada aku saja. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan, apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Al-a'ma yaitu al-kafir, itu kiasan. Apakah sama orang yang berbuta dengan orang yang bisa melihat? Wal basir yaitu al-mu'min, orang yang beriman itu dikiaskan sebagai basir, orang yang bisa melihat. Orang kafir, apakah dia enggak sama? No? Kafir dengan mukmin tentu enggak sama. La afala tatafakkarun. Apakah kalian ini tidak berpikir? Tidak. Tentang itu maka kalian akan beriman. Kalian ini tak nak mikir. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Wa'anzir itu artinya peringatkan mereka. Bihi yaitu dengan Al-Quran. Peringatkanlah dengan Al-Quran orang-orang alladzina yakhafuna ayyusaru ila rabbihim, orang-orang yang takut dikumpulkan pada Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi, yang mereka tidak memiliki selain Allah Subhanahu wa taala waliyun wal nasir, tidak memiliki waliyun wal syafi', tidak memiliki penolong, tidak memiliki wali yang bisa menolong mereka, wala syafi', dan tidak memiliki orang yang memberi syafaat kepada mereka. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Yattaqunallaha biiklaihim amma hum fihi wa amilat ta'at. Jadi peringatkan mereka itu orang-orang yang mereka khawatir nanti dikumpulkan kepada Tuhannya, mereka itu tidak bisa, tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Peringatkan biar mereka bertobat, balik, beramal soleh. Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha bi ibadatihim wajhahu. Janganlah kau tolak orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Yuriduna wajhahu, yang mereka menginginkan dengan ibadah mereka Allah Subhanahu wa taala. La syai'an min a'radi dunya, bukan karena untuk dapat dunia. Datang ke majlis-majlis zikir, ya beribadah siang malam pagi petang, itu karena Allah, bukan nak cari dunia. Wahum al-fuqara, dan mereka adalah orang-orang fakir. Jadi gini, orang-orang yang rajin ibadah dulu tuh orangnya fakir, miskin, tapi dia rajin ibadah pagi petang, zikir ibadah pagi petang. Makanya kata Allah, kamu jangan tolak. Mentang-mentang orang tuh miskin, kau tolak dia. Orang-orang yang dia selalu berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, ya, jangan kau tolak. Kalau kau tengok kayaknya melarat-melarat nih, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk Islam dan kawan-kawannya itu orang kaya-kaya, orang-orang hebat-hebat.
kafir Quraisy itu, termasuk orang-orang hebat-hebatnya, orang-orang elit, orang-orang yang beriman, ya, beribadah, berdoa kepada Allah pagi dan petang nih, al-fuqara, orang-orang fakir miskin. Makanya mereka ada zaman dulu namanya ashabus sufah, tinggalnya itu di emperan masjid. Ibadah. Jadi Allah berkata, kamu jangan tolak, jangan berkawan dengan orang kaya-kaya toh. Kalau orang kaya ya kalau orang miskin tanah dia berkawan. Rasulullah aja nih, kau jangan tolak orang-orang yang orang soleh melarat, jangan kau tolak. Jangan kau pilih orang kaya-kaya tapi fasik. Sekarang zamannya macam mana sekarang? Orang akan lebih dilihat karena hartanya walaupun dia fasik. Sholat malas, ini malas, suka zalim, korupsi, tapi lebih dihormati daripada orang-orang miskin tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja ini. Misalnya sudah ditegur sama Allah Subhanahu, kamu jangan tolak orang-orang yang suka berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, maksudnya orang-orang soleh, orang-orang taat, walaupun mereka itu orangnya miskin, bajunya jelek, pakaiannya jelek, sandalnya jelek, compang-camping. Karena kita kadang-kadang kita kan menilainya, zaman kita sekarang berada di zaman orang dihormati karena hartanya. Tengok aja, orang dihormati karena pangkatnya, bukan karena kesolehannya, bukan. Lihat aja perbandingan ketika orang itu berjalan, mesti orang yang akan dimuliakan yang paling kaya di situ, yang paling pangkatnya tinggi. Kalau orang ya begitu, menurut kualitas yang menghormati. Kalau orang yang ini yang menghormati orang ahli dunia, mesti dia akan hormati orang-orang ahli dunia itu. Orang-orang yang gila-gila pangkat, nak kepengen naik terus, dia akan lebih menghormati orang-orang yang berpangkat tinggi. Orang-orang yang gila harta, nak kepengen duit banyak, usaha kepada duit banyak, mesti orang yang dihormati dia akan lebih memilih orang-orang kaya. Jadi otaknya sudah connect sama. Tapi ketika orang-orang soleh, tengok Rasulullah, jangan kau tolak orang-orang ini walaupun dia melarat. Jadi ini alasannya bukan karena alasan pakaiannya yang wah, hartanya yang banyak, pangkatnya yang tinggi, dipandang di masyarakat. Oh, Abu Jahal itu orang terpandang, Abu Jahal itu bukan tidak terpandang. Karena orang yang masih Islam, Abdullah bin Umi Maktum, orang buta, makanya sampai abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah sempat ya macam berdakwah gitu, yang datang Abdullah bin Umi Maktum dah melarat, buta lagi datang. Ya Allah, siapalah yang datang? Ini jadi rasanya macam abasa, mukanya masam. Macam gitu, tak boleh gitu. Orang dilihat bukan dari sisi casingnya, tapi dari sisi imannya, dari sisi amalnya. Itu Nabi saja sampai sempat diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak karena urusan kita, apalagi kita manusia biasa, dakwah kadang-kadang kecil hati. Itu wajar, tapi jangan diteruskan, kebablasan nanti ikhlasnya hilang. Rasulullah sebetulnya abasa wa tawalla ini sebenarnya teguran untuk umatnya itu terjadi, sehingga umatnya Rasulullah ini, para penurusnya Rasulullah, ketika itu terjadi, dulu Rasulullah gini, jadi harus jangan begini, harus begini, ini harus cara menganunya gimana, mensikapinya bagaimana. Kita biasa bikin pengajian, majlis ini, majlis yang datang alamak orang-orang itu tuh melarat, orang ini orang hebat-hebat tak datang deh. Tak datang, mana mau datang? Dia bikin majlis sendiri sana. Abu Jahal mana mau datang? Rasulullah nak bikin pengajian macam mana mau datang dia? Tak mau datang. Dia bikin perkumpulan sendiri, orang-orang hebat, orang-orang kaya-kaya, lain. Jurusannya sudah lain. Ini hati-hati. Jadi orang itu nanti akan dikelompokkan. Al-arwah junudun mujannada. Ruh itu akan berkelompok-kelompok, ya. Yang di situ ada kecocokan dia akan berkumpul, yang tidak ada kecocokan maka dia akan berpisah. Itu otomatis ruh kita itu memang berkelompok-kelompok. Jadi jangan sampailah kelompok kita dengan kawan-kawannya Fir'aun, dengan kawan-kawannya kelompoknya Haman,
kelompoknya apa nih Korun, jangan sampai. Nah, tapi yang otaknya sama, ruhnya sama akan berkumpul ke sana, mau mesti lari ke sana dia, mesti lari ke sana. Jadi mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan arwahnya para anbiya, ruhnya para anbiya, para aulia, wassalihin, amin ya rabbal alamin. Wahum al-fuqara wa kana al-musyrikun ta'anu fihim wa talabu ayyadrudahum liyajalisuhu wa arada an-nabiyyu dzalika tama'an fi islamihim. Jadi kasusnya ini ceritanya gimana? Jadi kenapa ayat ini kok bisa turun? Jadi gini, Rasulullah ini duduk bersama orang-orang fakir miskin, fuqara-fuqara ini yang taat-taat. Orang fuqara taat. Terus kelompoknya Abu Jahal ini orang hebat-hebat, ya, dia datang. Dia bilang ke Rasulullah, kalau orang tuh tak ada, kami mau gabung. Orang tuh suruh pergilah, kami baru mau gabung. Jadi gak level gitu. Masa kami suruh duduk sama mereka? Jadi kelompoknya Abu Jahal maunya gitu. Tuh orang miskin-miskin tuh suruh dia pergi, nanti kami datang. Kata Abu Jahal gitu. Jadi kami akan datang nanti. Jadi akhirnya Rasulullah SAW sudah ada niat. Ini nak yang fakir-fakir miskin ini disuruh, kalian pergi sana, mau disuruh pergi supaya ini Abu Jahal dan kawan-kawannya ini biar datang. Harapan Rasulullah nih nanti kalau dia datang nih, nanti dia akan masuk Islam lah nih, Abu Jahal dan kawan-kawan. Tapi begitu ada rasa seperti itu langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tolak orang-orang tuh, biar dia duduk di situ. Jangan kau usir dia. Kau mengharapkan orang-orang kafir itu Abu Jahal dan kawan-kawannya yang merasa hebat, orang besar tak mau kumpul dengan orang-orang miskin. Jangan kau tolak orang-orang miskin. Akhirnya Rasul nggak jadi. Udah biarin. Kau mau datang, tak mau datang sudah. Kayak gitu. Jadi kadang ini kasus seperti ini sampai kepada kita zaman sekarang. Seorang orang pendakwah, orang suka mengajak itu kadang-kadang begitu. Hatinya kepengen orang hebat-hebat aja yang datang. Orang hebatnya harus datang, orang besar-besarnya harus datang. Asyik majelis tengok, orang-orang ini aja. Tak ada jabatan, orang melarat duit tak ada. Datang itu aja. Ngarap orang besar sana yang pakatnya ini, pakatnya itu, biar datang, biar ramai. Alah, tak usah gitu sudah. Ini yang ada sudah bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kalau memang mereka tuh akan datang. Tidak usah kita mengharapkan yang besar-besar, yang jabatan tinggi-tinggi, yang orang wah-wah itu. Sehingga kita ini meremehkan yang ini kau balik aja dulu biar mereka datang. Pembesar datang ini geser, yang melarat digeser. Waduh, apa tak macam mana? Tengok betul-betul ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma alaika min hisabihim min syai kana bacinuhum ghairu mardi. Ma alaika min hisabihim min syai in kana bacinuhum ghairu mardi wa ma min hisabika alaihim min syai fatatrudahu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ini enggak ada, bukan termasuk hisabmu, enggak termasuk hisabmu sudah. Kalau umpamanya mereka tuh memang nolak, enggak mau iman, enggak mau datang, enggak mau iman, itu kamu enggak dihisab, maksudnya itu urusan mereka. Mereka pilih kafir, mereka tak mau datang, itu kamu enggak dosa. Yang penting kamu tuh udah ngajak. Tuh, tak ada masalah, jangan khawatir. Terus mereka enggak iman terus kamu dosa, enggak sama sekali. Jadi Rasulullah ini kepengennya itulah orang besar-besar itu datanglah biar Islam. Maunya gitu sampai ini disuruh. Maka maunya Abu Jahal dan kawan-kawannya memang gitu, dia enggak mau digabung dia. Dengan orang-orang ini kelas bawah enggak mau gabung. Mereka suruh balik dulu atau pergi, kami datang baru kami mau duduk. Nah, kata Allah, sudah kamu jangan tolak, kamu ini tak usah khawatir. Ya Muhammad, mereka mau iman, tapi mereka tidak iman pun, kamu enggak dosa. Itu hisab mereka, bukan tidak termasuk hisabmu. Sedangkan wa ma min hisabika alaihim min syai'
fatatrudahum fatakuna minal zalimin wa ma min hisabika alaihim min syai' fatatrudahum. Nah, sedangkan kalau kamu nolak orang-orang ini yang sudah iman, aktif, mau datang, dia ngaji, mau datang, mau dengar, terus kamu tolak mereka, yang dosa tuh kamu, bukan orang-orang sana yang Abu Jahal bilang tuh suruh pergilah orang tua aku baru mau duduk, kami baru mau duduk sama mereka. Kalau kau tolak mereka, hisapnya ke kamu, bukan dia yang nanggung nanti. Nah gitu. Jadi begitulah teguran Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kalau gitu ya jangan ditolak. Nah, karena nanti kalaupun dia pergi yang dosa kamu yang kena, kamu yang bukannya Abu Jahal yang nanggung dosanya ketika mereka buyar. In fa'alta dzalik, jika engkau melakukan itu, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Dan demikianlah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Asyarifa bil wadi wal ghaniyya bil fakir bi an qaddamnahu bisabqi ilal iman. Maksudnya gimana? Memang Allah Subhanahu wa taala itu mencoba mereka, sebagian mereka dengan sebagian lain. Nyobanya gimana? Nyobanya nih, yang beriman nih memang yang miskin-miskin dulu. Ini cobaan bagi yang kaya-kaya, cobaan bagi yang pejabat-pejabat tinggi. Engkau nih sungguh-sungguh tak? Kalau engkau sungguh-sungguh kau gabung duduk pun dengan majlis orang-orang miskin itu, kau tetap datang. Itu ujian bagimu. Tetapi aku sebetulnya tidak datang. Katanya tengok, alamak orangnya gini, malas pula duduk macam ini, hanya tak level. Malulah duduk dengan orang miskin, bajunya bagus, duitnya banyak, melepak pula tuh duduk. Waduh, tak bisa nih. Ini namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kaya itu, seperti Abu Jahal dan sebenarnya orang-orang hebat. Mau tak dia duduk nih bersama orang demi untuk iman tuh, mau tak dia duduk. Tapi katanya, saya enaklah macam harga ni turun, harga diri ni. Berarti mereka tidak lulus ujian. Al-ghaniyya bil fakir, asyarif bil wadi, orang-orang yang mulia-mulia dicoba dengan orang-orang yang rendah. Maksudnya yang secara kemasyarakatan ini tarafnya rendah, tapi dia dah kumpul dengan Rasulullah. Orang-orang yang mulia-mulia yang martabatnya di masyarakat itu tinggi, itu dicoba dengan mereka. Ketika yang orang-orang menurut dia di kelas bawah ada di situ, mau tak tetap dia duduk. Al-ghaniyya bil fakir, wal ghaniyya bil fakir. Orang yang kaya-kaya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang miskin-miskin dah datang dulu. Yang miskin-miskin sudah taat dulu. Ketika dia nak datang nak gabung, mau enggak dia gabung sama orang miskin-miskin ni? Mana yang didahulukan, gengsinya apa imannya? Di situlah letaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatanna ba'dahum bi ba'din. Jadi kami coba, kami uji, kami fitnah. Fitnah itu maksudnya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Lulus tidak? Banyak yang tak lulus. Orang nak jadi orang baik, ketika dikumpulkan dengan orang yang tak level, dia masih sombong dengan harga dirinya ini. Malas. Macam ini cobaan. Banyak yang begitu. Dia kalaupun nak pengajian, minta orang yang satu level aja, yang bagus-bagus. Orang kaya pengajian khusus orang kaya, orang pangkat tinggi khusus dengan orang pangkat. Ketika neng lewat pengajian isinya orang-orang kelas bawah, tak ada dia nak nulis itu. Tengok air paling atarin aja, kosongan, tak ada apa-apanya. Pengajian kita bikin VIP lah, gini di hotel, ini mau wah itu aku mau datang tuh. Nah ini masalahnya. Jadi masih mengedepankan gengsinya. Apa salahnya Anda pakainya tinggi duduk di majlis zikir sama-sama orang?
Itu namanya orang tawadu. Iman lebih harus didahulukan daripada harga dirinya, kesombongannya. Itu sombong, itulah air yang tidak dia menyelamatkan, tidak membuat dia menjadi selamat. Bian qaddamnahu bisabqi ilal iman, kata Allah, dengan kami mendahulukan mereka, orang yang fakir, orang yang kelas bawah, mendahulukan mereka untuk iman duluan. Jadi yang kelas-kelas tinggi ini mau tak dia nyusul, itu mau tak. Liyaqulu ahaula imanallahu alaihi min bainina, supaya mereka berkata, orang-orang asyurafa, yaitu orang-orang mulia-mulia yang masyarakat ini, orang-orang kelas atasnya, wal agniya, dan orang-orang kayanya di Makkah waktu itu, supaya mereka berkata mungkirin, ingkar, supaya mereka berkata mengingkari, ahaula manallahu alaihi min bainina, apakah mereka ini, kata orang yang pemuka-pemuka masyarakatnya dulu di Mekah itu, sama orang kaya-kayanya, kata mereka ketika nengok yang duduk dengan Rasulullah, orang-orang fakir miskin, kata mereka, ahaula imanallahu alaihi min bainina, kata mereka, apa orang-orang ini yang melarat-melarat ini, katanya, yang Allah kasih dia nikmat dari kami, Allah pilih mereka nih dari kami, Allah lebih pilih mereka dari kami, padahal kami ini orang hebat, kami ini orang orang-orang kaya-kaya, tapi kok Allah pilih orang-orang yang macam ini? Itu sombongnya kayak apa mereka. Allah pilih mereka ini untuk pilih hidayah, yang dapat hidayah, yang dikasih, yang pilih malah mereka itu. Lau kana ma'hum alaihi hudan ma sabaquna ilaihi. Qala ta'ala alaysa Allahu bi'alama bisyakirin lahu fayahdiyahum bala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur? Allah tuh Maha tahu ini yang melarat-melarat musuh, yang inilah manusia-manusia pilihan. Inilah orang-orang yang mau bersyukur. Kalian yang kaya-kaya, orang-orang terkemuka di masyarakat, enggak ada syukurnya, sombong aja lebih. Merasa kalaupun agak turun ke bawah, apa kata orang bilang, untuk sebagai ini aja, pura-pura aja. Pura-pura aja biar dipilih dan lain sebagainya. Nauzubillah subhanallah. Jangan begitu, original lah, original. Fatakuna minadh dhalimin. Mana tadi? Fatakuna minadh dhalimin. Kalau dan maka kalian, engkau menolak mereka, maka engkau termasuk menjadi orang-orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, demikianlah kami uji mereka sebagian mereka dengan sebagian yang lain, supaya mereka mengatakan, apakah mereka ini orang-orang yang Allah karuniai nikmat hidayah kepada mereka dari kami? Alaysallahu bi'alama bisyakirin. Wa kadzalika wa idza ja'aka, ayat berikutnya. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina, dan ketika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, maka katakan kepada mereka, keselamatan atas kalian semuanya. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah, Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan, Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada dirinya rahmah, maksudnya kepada kalian. Innahu man amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Maka sesungguhnya barang siapa yang beramal dari kalian amal yang jelek bi jahalatin disebabkan kebodohan, tak tahu, melakukan satu kemaksiatan tetapi dia karena dia tak tahu, oh ini tak boleh, aku tak tahu, melakukan kemaksiatan karena ketidaktahuan. Man amila minkum su'an bi jahalatin, tapi juga harus taubat. Bi jahalatin tsumma taba, kemudian bertobat. Raja'a min ba'di, kembali setelah melakukan tadi itu tadi. Raja'a min ba'dihi ba'di amalihi anhu. Jadi enggak diulangi lagi, sudah. Ini saya tak tahu ini. Nah, ternyata ini haram, tak boleh maksiat. Tobat. Wa aslaha, dan dia memperbaiki amalnya. Nah, dibaiki amalnya dah, jangan diulangi, amalnya diperbaiki. Fa innahu ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, diampuni sama Allah. Kalau melakukan satu kemaksiatan karena ketidaktahuan, kemudian cepatlah bertobat, perbaiki amalnya, maka Allah akan mengampuninya. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikian itulah kami terangkan apa yang telah disebutkan di atas tadi, ayat-ayat di atas. Nufassilu ayati, kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an. Liyadhara al-haqqa fayu'mala bihi, supaya kebenaran menjadi jelas dan kebenaran itu diamalkan. Kalau kebenaran ini tak jelas, macam mana orang nak ngamalkan? Allah terangkan, jadi oh ini yang betul, ini yang betul. Jadi orang ini bisa melakukan ini. Kalau tak diterangkan, macam mana orang nak melakukan? Orang tak tahu ini betul tak, ini boleh tak. Nah, diterangkan. Makanya tadi dikatakan kalau orang melakukan satu kemaksiatan tapi karena dia tak tahu, dia tobat, ya diampuni sama Allah. Nah, makanya terus Allah terangkan, ini semuanya diterangkan, ini yang hak, ini yang hak, ini yang hak. Supaya ketika dia terang, nah ini yang kau lakukan, yang ini nih, jangan yang ini haram, yang ini yang hak. Walitastabina sabilul mujrimin, dan supaya jelas jalannya orang-orang yang berlaku dosa, berlaku zalim. Fatujtanab, maka jalan itu dijauhi. Jadi supaya kata oh diterangkan sama Allah, oh ini yang biasa dilakukan orang-orang zalim itu, dia ini nih, makanya orang itu tidak mau melakukan, diterangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Qul inni nasbun sabila kitabul nabi. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah apa-apa yang kalian sembah. Aku ini dilarang, katakan kepada mereka, aku ini dilarang untuk menyembah apa-apa yang kalian sembah min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qul la attabi'u ahwa'akum, katakan aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian fi ibadatiha, di dalam menyembah
Berhala-berhala itu Tuhan-Tuhan kalian. Jadi berhala-berhala yang dianggap Tuhan. Qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin, maka sungguh aku menjadi sesat ketika mengikuti hawa nafsu kalian nyembah berhala itu, maka sungguh aku sesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bihi ma indi ma tastajiluna bih inil hukmu illa lillahi yaqdil haqqa wa huwa khairul fasilin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi, katakanlah sesungguhnya aku ini di atas bayyinah, keterangan, penjelasan dari Tuhanku. Wa kadzdzabtum bihi, dan sungguh kalian telah mendustakan Tuhanku. Haitsu asyraktum, ketika kalian mensyirikkan Tuhanku. Ma indi ma tastajiluna bih minal azab, aku tidak memiliki apa yang engkau cepat-cepat nak mendapatkan. Maksudnya adab. Kata Rasulullah, aku nih tak punya, tidak berhak untuk mengazab kalian nih. Sebetulnya kalian ini sudah nak minta azab cepat diturunkan. Amal kalian nih, kelaku kalian ini sebetulnya sudah berhak untuk diazab cepat. Cuma aku ini bukan gak bisa mengazab kalian. Itu bukan hak saya, bukan kemampuan saya, kata Rasulullah. Kalian ini sudah melampaui batas, sebetulnya sudah berhak untuk diazab. Cuman ini bukan wewenang saya dan bukan kemampuan saya untuk mengazab. Inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Yaqdil haqqa wa huwa khairul fasilin, Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala sebagus-bagus yang memberi hukum atau keputusan. Qul lahum law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Katakan kepada mereka, seandainya sesungguhnya ada padaku apa yang kalian ini minta disegerakan, maksudnya azab, nantang terus. Kalau aku lah memang azab itu memang aku yang pegang, laqudil amru baini wa bainakum, maka sungguh urusan antara aku dan kalian akan diselesaikan. Maksudnya azab ini kasihkan aja langsung. Bi'an wa ajiluhu lakum wa astarih, jadi aku cepatkan aja azab ini biar aku dia istirahat, aku tenang, tak sibuk aja kalian menghadapi kalian tak selesai-selesai. Kalau aku ada aku kasihkan, habis itu hancurlah kalian, aku istirahat aja lagi. Tapi memang tak, itu bukan milik aku. Walakinnahu indallah, tetapi azab itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Mata yu'aqibuhum, kapan Allah akan menyiksa mereka, mengazab mereka. Orang zalim itu mesti diazab sama Allah. Cuma kapan? Nah, itu Allah nanti yang ambil keputusan. Zalim zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris, Hud, Soleh, sampai sekarang zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang nih, zaman sekarang hari ini nih. Nah, itu semuanya mesti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kapan? Itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.